Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan, NIM 2019 0104 021 dari kelompok 4 yang beranggoto Naziba Darasanti dan Wildan Haba Adla. Saya akan mempresentasikan hasil review saya. Yang pertama yaitu judul Analisis hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan peternak sapi perah pada koperasi susu di Kabupaten Semarang. Jurnal Peternakan Lingkungan Tropis, volume dan halaman, volume 2, bagian 1, halaman 23-30, tahun terbit 2019. Penulisan Dinar Adiasari, Agus Setiadi, dan Mukson. Preview saya sendiri Kurniawan. Adapun tanggal review 23 Maret 2021. Tujuan penelitian yang pertama mengetahui tingkat pendapatan yang diperoleh oleh peternak, yang kedua mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan peternak sapi perah anggota koperasi susu di Kabupaten Semarang. Adapun metode penelitian dilakukan dengan cara purposive sampling, pengambilan sampel peternak dengan menggunakan metode sampel random sampling, di mana tiap unsur yang membentuk populasi diberi kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Pengambilan data dilaksanakan dengan metode observasi. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, di mana data primer diperoleh dari wawancara kepada responden peternak sapi perah dengan menggunakan kuesioner, dan data sekunder diperoleh dari berbagai instansi terkait. Adapun hasil penelitian dari jurnal ini, biaya produksi terdiri dari biaya tetap dan biaya tidak tetap. Hubungan antara biaya produksi dengan pendapatan memiliki korelasi yang signifikan terhadap pendapatan. Biaya produksi yang meliputi yaitu biaya pakan, IB, penyusutan, vitamin, dan iuran anggota berhubungan terhadap pendapatan. Yang selanjutnya yaitu hubungan antara jumlah produksi susu dengan pendapatan memiliki korelasi yang sangat signifikan. Bertambahnya produksi susu akan menambah penerimaan peternak dari penjualan susu. Yang selanjutnya yaitu hubungan antara skala usaha dengan pendapatan tidak memiliki korelasi yang signifikan. Yang selanjutnya yaitu hubungan antara harga jual susu dengan pendapatan juga tidak memiliki korelasi yang signifikan. Harga jual susu berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan karena harga tersebut ditentukan oleh koperasi dari total solid dan pemanfaatan pada susu. Yang selanjutnya yaitu hubungan antara modal investasi dengan pendapatan memiliki korelasi yang sangat signifikan. Modal investasi berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan. Melalui modal investasi meliputi jumlah kepemilikan ternak, kandang, peralatan pakan, dan peralatan pemerahan. Kesimpulannya dari jurnal yang saya review, berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan adanya hubungan yang signifikan antara biaya produksi, jumlah produksi susu, modal investasi, harga jual susu terhadap pendapatan. Adapun kelebihannya yaitu dalam jurnal ini dijelaskan bagaimana cara kerja masing-masing metode yang digunakan. Oke, selanjutnya review yang kedua, judulnya yaitu pengaruh faktor sosial ekonomi dan kompetensi manajerial peternak sapi perah terhadap pendapatan. Suatu kasus pada peternak sapi perah di KPSBU Lembang di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Jurnal Ilmiah Pertanian, volume dan halaman volume 8 bagian 1 dan halaman 47-56 tahun 2020. Penulis Ois Dasifah, Karyana KS, Deti Sukmawati, dan Ida Dana. Preview saya sendiri Kurniawan. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan faktor sosial ekonomi dan kompetensi manajerial peternak dan pengaruh keduanya terhadap pendapatan peternak.
Satuan analisisnya adalah peternak sapi perah di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan penelitian survei. Selanjutnya yaitu bentuk penelitian ini adalah penelitian verifikatif, yaitu penelitian untuk membuktikan kebenaran hipotesis yang diajukan berdasarkan verifikasi data di lapangan. Hasil penelitian sesuai dengan hasil analisis jalur yang pada dasarnya adalah analisis regresi linier berganda, bahwa pendapatan peternak sapi perah dipengaruhi oleh variabel faktor sosial ekonomi peternak dan kompetensi manajerial peternak. Kedua variabel memberikan kontribusi atau pengaruh yang nyata, di mana variabel kompetensi manajerial peternak memperlihatkan kontribusi yang lebih besar daripada variabel faktor sosial ekonomi. Kesimpulannya, terdapat hubungan yang sangat kuat antara faktor sosial ekonomi peternak dengan kompetensi manajerial peternak. Kuatnya hubungan antara kedua variabel ditunjukkan oleh koefisien korelasi R 0,77. Faktor sosial ekonomi peternak dan kompetensi manajerial peternak berpengaruh positif terhadap pendapatan peternak. Kontribusi kompetensi manajerial peternak lebih besar daripada faktor sosial ekonominya. Masing-masing ditunjukkan oleh angka 33,11% dan 20,70%. Adapun kelebihan dari jurnal ini yaitu menyertakan daftar pustaka. Selanjutnya review yang ketiga, judulnya yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan usaha ternak sapi perah kelompok tani ternak Rejeki Lumito di Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Gunung Pati, Semarang. Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian, volume dan halaman 13, bagian 2, halaman 188 sampai 200, tahun 2019, penulis Dita Ervina, Agus Setiadi, dan Titik Ekowati. Pereview saya sendiri Kurniawan, tanggal review 23 Maret 2021. Tujuan penelitian untuk menganalisis pendapatan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan usaha ternak sapi perah kelompok tani ternak Rejeki Lumito di Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Gunung Pati, Semarang. Metode penelitian ditentukan secara proportif dengan pertimbangan bahwa di kelurahan tersebut terdapat kelompok tani dengan usaha ternak sapi perah. Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan pengumpulan data primer dan juga data sekunder. Hasil penelitian yaitu rata-rata pendapatan bersih kelompok tani ternak Rejeki Lumito adalah sebesar Rp28.153.947 perak per tahun. Pendapatan tersebut diperoleh dari penerimaan dikurangi dengan biaya pengusahaan. Rata-rata penerimaan usaha sebesar Rp58.853.143 perak per tahun. Uji P menunjukkan nilai signifikan. Uji koefisien determinasi R2 dengan nilai azus R square sebesar 0,863, artinya variabel dependen yaitu pendapatan ternak kelompok tani ternak Rejeki Lumito sebesar 86,3%. Dipengaruhi atau dapat dijelaskan oleh variabel independen, harga ternak, upah tenaga kerja, harga susu, harga pakan tambahan, jumlah sapi laktasi, dan jumlah produksi susu. Sedangkan 13,7% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan usaha ternak sapi kelompok tani ternak Rejeki Lumito di Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Gunung Pati, Semarang, dapat disimpulkan pendapatan usaha ternak sapi perah kelompok tani ternak Rejeki Lumito sebesar Rp872.772.364 perak per tahun.
Variabel harga jual ternak, upah tenaga kerja, harga pakan tambahan, jumlah sapi laktasi terkoreksi, jumlah produksi susu mempunyai pengaruh yang nyata terhadap pendapatan usaha ternak sapi perah kelompok tani ternak Rezeki Lumitu, sedangkan variabel harga susu tidak mempunyai pengaruh nyata terhadap pendapatan usaha ternak sapi perah kelompok tani ternak Rezeki Lumitu. Kelebihan kesimpulan diambil sesuai dengan hasil penelitian. Yang kedua, referensi pada penelitian sudah lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazibah Darasanti. Saya akan menjelaskan review jurnal yang telah saya buat. Judulnya yaitu sumber daya internal peternak sapi perah dan pengaruh terhadap dinamika kelompok dan konteks kerentanan. Nama jurnal yaitu Jurnal Ilmiah Peternakan Terpadu, volume 7, halaman 192 sampai 200. Tahun terbitnya tahun 2019 dan penulisnya yaitu Amam and Wildan Jatmiko. Dan reviewnya saya Nazibah Darasanti pada tanggal 31. Adapun latar belakang dari jurnal tersebut yaitu upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan susu impor untuk memenuhi kebutuhan susu dalam negeri. Salah satunya ialah pemerintah harus lebih memperhatikan sektor peternakan sapi perah dalam negeri. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sumber daya internal peternak sapi perah terhadap dinamika kelompok dan konteks kerentanan usaha peternakan sapi perah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah upaya yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian untuk mengembalikan aturan kemitraan peternak sapi perah dengan industri pengolahan susu atau IPS untuk mengurangi ketergantungan susu impor untuk memenuhi kebutuhan susu dalam negeri. Salah satunya ialah pemerintah harus lebih memperhatikan sektor peternakan sapi perah dalam negeri. Metode penelitian yang digunakan adalah di bagian peternakan Lembaga Kelompok Usaha Bersama atau KUB Tirtasari Kresna Gemilang di Kecamatan Pujon, Malang, Kabupaten Provinsi Jawa Timur pada bulan Oktober sampai Desember 2018. Variabel penelitian terdiri dari keuangan sumber daya teknologi, sumber daya fisik, dinamika kelompok, dan konteks kerentanan usaha peternak sapi perah. Review jurnal. Nama Wildan Haba Adla, NIM 2019 010413. Judul: Pengaruh pemberian ransum berbagai kualitas pada produksi air susu peternakan sapi perah Friesian Holstein di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Nama jurnal: Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Volume dan halaman: volume 20 nomor 1 tahun 2017. Penulis Supriyadi Erna Winarti dan Agus Sancaya. Reviewer Wildan Habada. Tanggal review Minggu 21 Maret 2021. Latar belakang: ternak sapi perah merupakan salah satu usaha andalan subsektor peternakan yang prospektif dalam kegiatan agribisnis. Pengembangan usaha ternak ini berdampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja dan menjanjikan pendapatan tunai, sehingga dapat memotivasi peternak untuk aktif dalam kegiatan agribisnis guna meningkatkan pendapatan keluarganya. K. Liki dan Hidayat 2006.
Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan formula ransum yang berpengaruh terhadap produksi air susu pada sapi perah Friesian Holstein atau FH. Permasalahan penampilan produksi sapi perah ditentukan oleh faktor genetik 30% dan manajemen pemeliharaan hingga 7%. Anang et al. 2010, Misrianti et al. 2011. Di Indonesia, produktivitas sapi perah yang umumnya masih rendah diduga akibat cara pengolahan yang belum optimal. Produksi air susu dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas pakan yang dikonsumsi. Sulistowati 1999 melaporkan bahwa peningkatan konsumsi konsentrat diikuti peningkatan produksi kebutuhan nutrisi yang pada umumnya mengandung protein lebih dari 20% dan serat kasar kurang dari 18%. Konsentrat biasanya diberikan bersama hijauan untuk meningkatkan keseimbangan gizi dari keseluruhan pakan. Menurut Tillman et al. 1991, konsentrat berfungsi sebagai suplai energi tambahan dan protein. Protein konsentrat bercampur dalam rumen dengan protein hijauannya. Metode penelitian merupakan rancangan penelitian menggunakan rancangan acak kelompok torak sebanyak 16 ekor sapi perah jenis peranakan Friesian Holstein FH yang sedang laktasi kedua dan ketiga dibagi ke dalam 4 kelompok berdasarkan rata-rata produksi susu per bulan pada laktasi sebelumnya, yaitu kelompok 1 produksi susu berkisar antara 201 per bulan plus minus 240 per bulan. Kelompok 2 produksi susu berkisar antara 161 per bulan plus minus 200 per 1 bulan. Kelompok 3 produksi susu berkisar antara 101 per bulan plus minus 161 bulan. Dan kelompok 4 produksi susu kurang dari 100 per bulan. Perlakuan yang diuji adalah pemberian pakan konsentrat berbagai kualitas berdasarkan 3 kadar protein kasar. Dalam hal ini 1 ekor sapi digunakan sebagai 1 unit pengkajian. Hasil penelitian pemberian pakan konsentrat dengan perbedaan kualitas protein kasar yang berkisar antara 12-15% dengan energi berkisar 225 plus minus 274 kalori per 100 gram pakan pada sapi yang sedang laktasi. Tidak mempengaruhi P lebih dari 0,05. Produksi air susu 9,360 plus minus 12,63 per 1 ekor. Namun pemberian pakan konsentrat tersebut dapat meningkatkan rata-rata produksi susu 18% dari sapi yang tanpa perlakuan formula. Pakan A, B, dan C secara umum dapat mempertahankan selama penelitian berlangsung sehingga diharapkan dapat mempertahankan jumlah produksi air susu selama laktasi. Kelebihan dalam penelitian ini sangat membantu untuk menunjukkan hasil penelitian yang lebih akurat. Kekurangan belum ada. Kesimpulan. Setelah mereview 5 jurnal di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa produksi ternak perah, khususnya penghasil susu, harus lebih ditingkatkan agar tidak ketergantungan pada susu yang diimpor. Produksi sapi perah di Indonesia pun harus bisa mengekspor hasil produksi sapi perah. Dengan begitu, sektor peternakan sapi perah ini berdampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja dan menjanjikan pendapatan tunai, dan tingkat pendapatan yang diperoleh oleh peternak sapi perah cenderung meningkat. Terima kasih.